Pernah dengar nggak kira-kira atau kalimat yang sering sekali kita dengar, entah itu dari orang lain, entah itu dari guru kita, bahwasanya takdir kita itu sudah ditentukan? Pernah dengar kalimat itu atau mungkin sudah familiar dengan kalimat itu? Sebenarnya itu nggak salah dan itu benar, takdir kita sudah ditentukan. Tapi pernah berpikir nggak kira-kira takdir kita itu sebenarnya yang membentuk adalah diri kita sendiri? Takdir kita itu sebenarnya yang membentuk adalah pikiran kita sendiri. Pernah dengar itu nggak? Jadi ada kalimat yang sangat familiar sekali di kita, sering kita dengar bahwasanya takdir kita sudah dibentuk. Terus teman-teman pernah dengar atau pernah berpikir nggak kira-kira takdir kita itu dibentuk oleh diri kita sendiri, tepatnya oleh pikiran bawah sadar kita sendiri, atau oleh alam bawah sadarmu sendiri? Takdir kita, takdir kamu dibentuk oleh alam bawah sadarmu sendiri. Pernah berpikir seperti itu nggak kira-kira? Lah, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas atau memaparkan secara ringkas, secara sederhana gitu ya, bahwasanya sebenarnya pikiran bawah sadarmu itu bisa membentuk takdirmu. Bahkan tanpa kamu sadari, pikiran bawah sadarmu itu bisa mengarahkan kamu kepada takdir-takdir yang baik. Karena ada juga Tuhan tidak akan mengubah takdir seseorang kecuali dia mengubah dirinya sendiri, kan gitu. Dan di video kali nanti bagaimana caranya kita mengubah diri kita, mengubah pemikiran kita, tentunya melalui dengan konsep masuk ke dalam program bawah sadar kita, dan alhasil nanti caranya kita mempengaruhi atau mengarahkan takdir kita gitu ya, memperbaiki diri kita bahkan secara sadar dengan cara memasukkan program, dengan cara melalui media pikiran bawah sadar yang itu sudah dibekali oleh Tuhan kepada kita setelah yang satu ini. Teman-teman, apa sih bawah sadar itu? Mungkin di video-video sebelumnya sudah pernah saya berikan, sudah pernah saya terangkan tentang pikiran bawah sadar manusia. Jadi manusia itu pikirannya ada dua, yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar. Keputusan kita, pemikiran kita, terus juga perhitungan kita, logika kita itu berasal dari alam sadar kita atau pikiran sadar kita. Itu presentasinya hanya 10%, ke emosi kita, kebiasaan kita, keyakinan kita itu 90% presentasinya di dalam kehidupan kita. Yang mempengaruhi kehidupan kita 90% itu dari alam bawah sadar kita, tentang keyakinan kita, emosi kita, tentang kebiasaan-kebiasaan kita. Banyak sebenarnya yang itu tidak secara logika, atau kalau dipikir logika nggak masuk, karena pikiran sadar kita tidak menampung itu semua. Pikiran sadar kita hanya menampung tentang perhitungan kita, logika kita, istilahnya itu menghitung gitu ya, dari hal-hal yang terlihat bisa dihitung, atau hal-hal yang itu menggunakan logika. Keputusan kita, logika kita, perhitungan kita itu menggunakan alam sadar. Tapi alam bawah sadar ini lebih besar. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari itu kan berdasarkan kebiasaan kita, berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan belief kita, berdasarkan apa istilahnya, apa yang ada di dalam diri kita. Dan itu adalah alam bawah sadar. Bayangkan bahwasanya takdir kita, takdir itu kan hasil ya, takdir itu kan hasil atau ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu kalau takdir Allah kan gitu, takdir Tuhan seperti itu. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwasanya Tuhan itu bisa merubah takdir apapun, bisa merubah takdir seseorang, bisa merubah rezeki seseorang, apapun itu, meskipun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz kan gitu ya. Tapi di dalam ilmu ini sebenarnya kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, kita mencoba untuk memperbaiki pola pikir kita mencoba untuk memprogram alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita agar nanti bisa menuju kepada takdir baik kita. Masa kita melakukan kebaikan Tuhan gak balas? Tuhan kan sudah janji kepada kita bahwasanya kalau kita melakukan kebaikan, Tuhan akan juga memberikan kebaikan dalam bentuk apapun itu, entah itu dalam bentuk kebaikan juga atau dalam bentuk yang lain, itu terserah Tuhan. Tapi yang jelas kita berbuat baik, kita mengubah persepsi dalam pemikiran kita mengubah keyakinan kita mengubah apa yang sudah ada di dalam diri kita, dan intinya nanti bisa merubah takdir kita
dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ini bukan penyesatan, tapi ini ilmu yang ada di pikiran kita gitu. Ini ada fakta menarik bahwasanya 95% alam bawah sadar itu mengambil alih apa yang menjadi kelakuan kita sehari-hari, mengambil alih apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Itu 95%, teman. Jadi sangat rugi bahwasanya kita tidak belajar tentang alam bawah sadar ini, tentang pikiran bawah sadar ini. Sangat rugi karena kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang kita lakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Entah itu mulai dari pekerjaan, entah itu mulai dari sekolah, biasanya masuk jam sekian, terus kita biasanya pulang jam sekian, terus biasanya kita melakukan apa saja, itu kan berasal dari kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu adanya di pikiran bawah sadar kita. Keyakinan kita itu adanya di alam bawah sadar kita, bukan di pikiran sadar kita gitu. Jadi bagaimana cara kita memprogram itu semua? Lah, pikiran bawah sadar itu bisa terbentuk, bisa terprogram melalui beberapa hal gitu ya, melalui beberapa hal. Ini pemrograman yang sering kali kita tidak sadar gitu. Yang jelas, yang pertama itu masa kecil. Masa kecil kita itu sangat mempengaruhi bagaimana isi dari alam bawah sadar kita, bagaimana isi dari pikiran bawah sadar kita, keyakinan, pengetahuan tentang kebiasaan itu dari masa kecil kita. Yang kedua dari trauma, kejadian-kejadian yang itu mengakibatkan sangat menyakitkan, mungkin kejadian sangat tidak enak, trauma, itu bisa membentuk alam bawah sadar kita bagaimana nantinya. Yang ketiga adalah ucapan orang-orang di sekitar kita, entah itu guru kita, entah itu orang tua kita, entah itu teman kita, lingkungan kita, itu mempengaruhi bagaimana alam bawah sadar kita terbentuk. Jadi yang pertama tadi masa kecil kita, yang kedua adalah trauma yang sudah kita lakukan, yang sudah kita alami beberapa kali mungkin, dan yang ketiga adalah ucapan, perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang biasanya kita temui, entah itu teman kita, guru kita, orang tua kita, pokoknya lingkungan kita, itu bisa membentuk alam bawah sadar kita gitu loh. Contohnya gini, contoh nyatanya, kalau kita percaya uang itu jahat, maka secara tidak langsung pikiran bawah sadar kita akan menghindari uang itu. Makanya kalau teman-teman itu pengen banyak uang, jangan benci dengan uang, jangan benci dengan orang yang kaya gitu loh. Jangan benci dengan orang yang kaya. Kalau kita sudah benci dengan orang yang kaya dan kita meyakini bahwasanya orang kaya itu semuanya pelit, orang kaya itu semuanya jahat, orang kaya itu semuanya tidak baik, maka alam bawah sadar kita akan merespon itu, dan akhirnya kita akan dijauhkan dengan yang namanya kaya, dengan yang namanya uang. Jadi kalau kita ngomong soal uang, ini contoh nyatanya. Coba teman-teman yang gak suka dengan orang kaya, yang ngomong uang itu adalah jahat gitu, pasti untuk masalah ekonominya mengalami kesulitan, karena alam bawah sadar kita merespon itu dengan suatu keyakinan bahwasanya kita dijauhkan dari uang karena uang itu jahat. Itu contoh nyatanya. Yang kedua, mungkin seseorang yang tidak layak bahagia. Saya tidak layak bahagia, saya ini apa, saya yang tidak mungkin bahagia. Itu sulit untuk bahagia kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, karena alam bawah sadar kita akan memproses itu, akan merespon itu. Kata-kata saya tidak layak bahagia, jadi itu sudah diproses, diprogram. Artinya pada saat kita mau mendapatkan kebahagiaan, alam bawah sadar kita menolak. Alhasil yang kita dapatkan bukan kebahagiaan, karena kita sudah menganggap kebahagiaan itu tidak layak, kita tidak layak untuk bahagia. Macam-macam keyakinan yang itu sebenarnya kayaknya itu simpel, kayaknya itu tidak ada apa ya, tidak ada pengaruhnya, tapi itu pengaruhnya sangat besar. Kesimpulannya adalah takdirmu mengikuti apa yang kamu tanam di dalam pikiran bawah sadarmu. Takdirmu mengikuti apa yang kamu yakini yang berada di dalam bawah sadarmu. Kalau kamu yakin kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Artinya kamu nanti akan malas, akan tidak berani mencoba, akan takut gagal, macam-macam, karena kamu sudah yakin kalau kamu tidak bisa. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa, nanti secara otomatis alam bawah sadarmu, pikiran bawah sadarmu akan mencari cara bagaimana caranya untuk bisa.
Jadi hati-hati. Selanjutnya adalah bagaimana alam bawah sadar kita itu membentuk takdir kita. Ini kita ngomongkan ilmu gitu ya. Jadi bukan kok menyesatkan, bukan apa. Bagaimana alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita itu membentuk takdir kita. Yang pertama adalah keyakinan kita. Keyakinan kita. Apa yang kita yakini, sesuatu yang kita yakini, itu akan membentuk suatu perilaku kita. Bener nggak? Kalau kamu yakin seperti ini, kamu akan melakukan ini. Kalau kamu yakin ini, kamu akan melakukan ini. Kalau kamu tidak yakin ini, kamu tidak akan melakukan itu. Sebelum kamu melakukan sesuatu dari keyakinan, itu ada timbul perasaan. Jadi yang keyakinan, perasaan, perilaku kamu, dan takdir kamu. Apa yang kamu lakukan, apa yang sekarang menjadi takdir kamu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan dulu. Apa yang kamu lakukan adalah bentuk nyata dari apa yang kamu rasakan. Dan apa yang kamu rasakan itu dari apa yang kamu yakini. Itu adalah pola terbentuknya takdir kita. Yang kedua adalah emosi yang mendalam. Emosi itu tidak hanya marah ya. Emosi itu adalah ungkapan yang kita rasakan. Emosi itu adalah perasaan yang kita rasakan. Semakin dalam emosi kamu, itu bisa membentuk takdir kamu. Emosi senang sangat berlebihan, emosi marah sangat berlebihan. Pokoknya apa yang di situ terbungkus dengan emosi yang sangat kuat, itu akan membentuk keyakinan kamu, akan membentuk perasaan kamu dan perilaku kamu yang akhirnya nanti menjadi takdir kamu. Apa yang kamu lakukan, itulah yang menjadi keyakinan kamu, dan itulah yang nanti akan bagaimana hidupmu selanjutnya. Yang ketiga adalah apa yang kamu fokuskan itu akan menjadi realita di dalam hidupmu. Pada saat kamu fokus kepada sesuatu, nah itulah hidup kamu. Pada saat fokus kamu tertuju kepada trauma kamu yang sedih, kepada masa lalu yang tidak enak, kepada hal-hal yang negatif, fokus kamu kepada masa depan yang suram misalkan, ya itu hidupmu. Jadi fokusmu, bagaimana fokusmu itu akan menjadi realitamu. Karena apa yang kamu yakini secara terus-menerus, apa yang kamu lakukan secara terus-menerus, sadar tidak sadar, itu nanti akan kamu alami. Makanya hati-hati dalam meyakini sesuatu. Berpikirlah yang baik-baik, yang kamu yakini yang baik-baik saja. Karena itu nanti secara sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau akan menjadi, yaitu kamu. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita itu merubah takdir? Bisakah takdir itu kita rubah atau kita alihkan dengan melalui alam bawah sadar kita? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Bukan kok mendahului takdir, bukan ya. Tapi ini kita ngomong sesuai dengan ilmu. Gitu loh, ilmu pengetahuan. Apakah takdir bisa dirubah dengan cara alam bawah sadar atau melalui pikiran bawah sadar kita? Jawabannya bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? Yang jelas kamu harus memprogram pikiran bawah sadar. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah reprogram alam bawah sadarmu. Reprogram itu program ulang, install ulang pikiran bawah sadarmu, install ulang alam bawah sadarmu. Apa yang kamu anggap itu negatif, kamu rubah. Apa yang kamu anggap itu tidak baik di dalam hidupmu, itu kamu rubah. Yang kedua adalah afirmasi harian. Afirmasi itu kita ngomong kepada diri sendiri yang diulang. Afirmasi, saya sehat, saya pintar, saya sangat beruntung hari ini, saya lancar, saya selalu ketemu orang-orang baik. Itu afirmasi sehari-hari secara berulang-ulang. Itu salah satu cara untuk mereprogram alam bawah sadar kamu atau pikiran bawah sadar kamu dengan cara afirmasi positif, kata-kata positif. Selanjutnya adalah visualisasi sukses. Visualisasi itu artinya gini, kamu membayangkan secara nyata sukses seperti apa yang kamu inginkan. Dan ingat, tidak hanya membayangkan, tapi juga kamu rasakan. Misalkan kamu ingin sukses mempunyai sebuah panti asuhan misalkan. Ini sukses secara sosial gitu ya. Kamu ingin membuat sebuah panti asuhan. Kamu rasakan itu, kamu visualisasi, kamu bayangkan bagaimana rasanya bersyukur kamu, bagaimana rasanya terima kasih kamu, bagaimana rasanya bahagia kamu pada saat kamu memiliki panti asuhan. Dan itu jangan hanya difikirkan, jangan hanya dibayangkan, tapi juga benar-benar rasakan bahagianya, munculkan emosi bahagia itu. Itu visualisasi namanya.
Selanjutnya adalah meditasi atau relaksasi, mendengarkan musik yang santai, mendengarkan musik atau instrumen-instrumen yang menenangkan. Karena dengan kita tenang, alam bawah sadar kita terbuka. Setelah itu masukkan lagi afirmasi positif. Selanjutnya konsisten. Jadi itu tadi lakukan berulang kali, afirmasi positif, terus juga visualisasi sukses, terus mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Setelah itu munculkan rasa emosi yang sangat nyata di dalam diri kamu. Lakukan secara konsisten. Sulit bang, memang sulit kalau belum terbiasa, memang sulit kalau niatnya kita belum kuat gitu kan ya. Contohnya gini, pada saat kita memvisualisasi saya sukses, saya bahagia, saya sukses, saya bahagia, saya kaya gitu ya, secara tidak sadar, secara langsung alam bawah sadarmu akan menarik peluang untuk melakukan perubahan. Alam bawah sadarmu akan memberikan respon, memberikan dorongan bagaimana caranya melakukan sesuatu yang itu sesuai dengan apa yang kamu masukkan gitu. Jadi peluangnya nanti akan muncul, perubahannya akan muncul. Kalau pada saat kita afirmasi saya sukses, saya orang sukses, saya orang yang selalu bahagia, saya orang yang patut untuk dicintai, saya orang yang itu masukkan. Nanti secara sendirinya, secara kamu nggak usah tahu bagaimana caranya, alam bawah sadarmu akan merespon itu dan menciptakan peluang-peluang perubahan untuk apa yang kamu visualisasikan. Jadi pikiran bawah sadar itu seperti layaknya kita menanam sebuah benih. Apa yang kamu tanam di sana, entah itu positif atau negatif, dia akan tumbuh. Dan ingat, alam bawah sadar itu tidak mengerti mana positif, mana negatif. Alam bawah sadar tidak mengenal mana imajinasi, mana realita. Jadi apapun yang kamu masukkan itu akan tumbuh. Bahaya di situ, kalau kita tidak hati-hati, yang kita lakukan negatif, takdir kita menjadi jelek, yang kita salahkan orang lain. Padahal ada program yang salah di dalam diri kita. Kita harus masuk ke dalam diri kita, ngomong dengan diri kita, oh ternyata ada yang perlu dibenahi di dalam diri saya. Dan itu kalau kita lakukan dengan sadar seperti ini tidak bisa teman-teman, nggak bisa. Harus melalui alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita, atau programnya itu harus kita rubah dulu. Jadi apapun kita tanam di sana, di pikiran bawah sadar kita, itu akan tumbuh. Hati-hatinya, entah itu negatif, entah itu positif. Takdirmu bukan hanya sekedar nasib, tapi juga hasil yang kamu izinkan tumbuh di dalam dirimu. Nanti akan menjadi takdirmu. Mungkin cukup sekian video ini, silahkan komentar di bawah. Aku siap mengarahkan takdirku dengan pikiran bawah sadarku. Komen di bawah, aku siap mengarahkan takdirku dengan pikiran bawah sadarku. Subscribe untuk video-video yang lain, dan ada pertanyaan silahkan komentar. Jangan lupa yang sudah nontonin komen di bawah, saya siap mengarahkan takdir saya, atau aku siap mengarahkan takdirku melalui pikiran bawah sadarku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.